Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asrarul walidin ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Ayat surah Al-Azim. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Pertama-tama wajib bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman Islam, ditetapkannya iman Islam dalam hati kita sampai saat ini, sehingga modal kita berpuasa, modal kita melaksanakan qiyam Ramadan atau tarawih, yakni iman wa ihtisaban, senantiasa melekat dalam hati saudara kita, sehingga dalam pelaksanaannya pun tidak ada keterpaksaan, karena sudah menjadi satu modal bimbingan yang ada dalam hati kita. Dengan rasa iman, ikhlas melaksanakan ibadah, kita mau dan mampu melaksanakan puasa juga tarawih. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan istiqomah kepada kita dalam melaksanakan berbagai rangkaian peribadahan di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpah kepada baginda agung yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umat hingga akhir zaman yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi. Mudah-mudahan dengan usaha yang sedemikian rupa, seoptimal mungkin kita usaha mencontoh kepada Nabi yang konon beliau adalah Al-Quran berjalan. Kalau kemarin dikatakan oleh Ustaz Ramdan itu nuzul Quran atau turunnya Al-Quran itu belum sepenuhnya bukan dalam arti tekstualnya, teksnya selesai, tapi belum sepenuhnya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan kita berusaha mencontoh Rasul, kita mendapatkan syafaat darinya, pengakuan sebagai umatnya, dan kita bersama-sama dengan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang tarawih rahimakumullah, melalui kultum yang waktunya sangat singkat ini, saya diamanahi tema bahwa menjadikan bulan Ramadan sebagai syahrus sabr, bulannya sabar. Berangkat dari pernyataan Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam Barakatul Anam, beliau menyampaikan ada 6 adab ketika orang melaksanakan puasa, baik melaksanakan ibadah lainnya di bulan puasa. Antara lain beliau sampaikan adabus shiyam, adapun adab atau akhlak ketika berpuasa. Thayyibul ghidha, yang pertama adalah memakan makanan, mengkonsumsi apa yang didapatkan dari sesuatu yang baik, kemudian dikonsumsi dengan baik. Artinya apa yang kita makan bukan hanya halal tapi thayyib. Itu anjuran dalam memakan makanan selama bulan Ramadan. Tentu harus halal tapi juga thayyib, bergizi. Jangan sampai tidak bergizi. Maka seimbangkan antara makanan yang sifatnya ada kolesterolan gitu, dan makanan-makanan saja, buah-buahan. Untuk apa? Agar kita dalam melaksanakan ibadah lainnya
tidak terbengkalai. Misalkan sekarang maghrib kita makan dihabekkeun maghrib, mungkin tarawih tunduk. Nah itu kan tidak proporsional gitu. Disesuaikan. Apa yang kita butuhkan ketika berbuka itu makan sebutuhnya sampai nanti datangnya waktu Isya kemudian tarawih masih kuat, melaksanakan tarawih kuat. Itu yang diharapkan. Maka yang dimakan bukan hanya halal tapi thayyib. Bagaimana kita memakannya juga harus dengan peraturan, jangan sampai sempurna. Kemudian yang kedua, watarkul mirah, menghindari perselisihan. Jangan sampai ada perselisihan selama kita melaksanakan ibadah puasa. Kalaupun ada orang lain mengarah kepada kita, kemudian mengarahkan kita menjadi ada perselisihan antara kita dengan orang tersebut, maka apa kata Rasul? Faqul inni shaimun. Katakan, saya sedang berpuasa. Artinya kita menghindar dari perselisihan, bukan tidak berani berselisih, tapi itu yang menjadi akhlak orang berpuasa, menghindari perselisihan. Takutnya apa? Tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Itu yang ditakutkan. Apa-apa yang kita lakukan ini dalam beribadah nanti jadi sia-sia. Itu yang kita hindari. Kemudian yang ketiga, wa mujanabatul ghibah, menghindari atau menjauhi perbuatan membicarakan orang lain, apalagi kejelekan orang lain. Kalau kebaikan untuk sebagai contoh, semisal kita membicarakan orang tertentu karena infak sedekahnya baik, kemudian ada iman kita ingin mengikuti beliau, itu baik. Tapi kalau menggunjingkan orang lain tentang aibnya, tentang kesalahannya, maka seperti yang disampaikan sebelumnya, fakul khairan awliyasmut, kalau kata Pak Hadi waktu itu, janganlah kita berkata atau membicarakan orang lain kalau nggak penting-penting amat, mending diam. Karena salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya orang itu tergantung bagaimana dia mengeluarkan apa yang keluar dari mulutnya. Kalau dia baik ya baik, kalau itu celaka akan celaka. Kemudian warafdul kadzib, tidak berbohong atau menjauhi perkataan bahkan perbuatan yang sifatnya ada kebohongan. Karena apa? Kalau sudah satu kali berbohong, akan ada kebohongan selanjutnya. Itu yang biasa terjadi. Maka jangan sampai kita berbohong. Kemudian yang kelima, watarkul adza, menghindari menyakiti orang lain. Kalau tadi menyakiti misalkan dengan ghibah ketika orangnya mendengar sakit hati, kalau ini menyakiti dengan hal lain semisal, bahkan dikatakan waktu itu sama Pak Muslim, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang dia bisa menjaga muslim lainnya dari celaka, dari mulut dan kedua tangannya. Artinya perbuatan dan perkataan kita tidak menyakiti orang tersebut. Jangan sampai. Maka itu sebagian daripada adab berpuasa. Dan yang terakhir, wasawmul jawarihi 'anil qabaih, menjaga jawarih, seluruh anggota badan dari berbuat maksiat, dari berbuat kesalahan. Jangan sampai mengarah kepada kesalahan. Karena apa? Jangan cuma kita membicarakan, melaksanakan ibadah di bulan puasa dilipat gandakan. Kesalahan pun kalau kita lakukan dilipat gandakan. Artinya seimbang. Pelaksanaan kebaikan dilipat gandakan. Kalau kita berani berbuat kesalahan juga dilipat gandakan. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Nah, kesemua ini yang 6 akhlak yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini, itu salah satu rangkaian daripada bagaimana kita menahan diri, sabar dina puasa mah tong nepikeun ka ayeuna nyelakakeun batur, tong nepikeun ka ayeuna nyelakakeun diri sorangan, berbanyak ibadah. Itu termasuk salah satunya adalah bagaimana kita bersabar dalam menjalani peribadahan di bulan suci Ramadan. Mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.